Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan proyek tugas besar dari kelompok kami, yaitu kasir sederhana. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Abia Farul Kaisan dengan NIM belakang 167 dan juga ada rekan-rekan saya yaitu Saya Filbert Kenzaretia dengan NIM belakang 155. Saya Justin Gregory Kurniawan dengan NIM belakang 170. Saya Muhammad Ibrahim Lesmana dengan NIM belakang 149. Saya Rafael Cyril Kerubim Dirgantara dengan NIM belakang 164. Oke, kita masuk ke deskripsi masalah. Banyak toko kecil masih mengelola stok dan transaksi secara manual, seperti mencatat harga di buku dan menghitung dengan kalkulator. Cara ini rentan kesalahan, sulit dalam pencarian data, kurang rapi, dan tidak efisien, terutama saat jumlah barang bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuat program kasir berbasis konsol yang mengelola stok dengan array dan file, melakukan pencarian dan pengurutan data, menambah barang baru, mengelola transaksi lewat keranjang belanja, menghitung total secara rekursif, dan menyelesaikan pembayaran dengan pointer. Program ini membantu proses penjualan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan akurat. Selanjutnya juga ada flowchart atau alur dari program kita. Jadi kasir kita itu berbasis yaitu menu atau kita bisa memilih dari range itu 1 sampai 6. Dan itu ada fitur-fiturnya tersendiri dari menampilkan data hingga keluar. Ini ada flowchartnya. Oke, udah. Kalau boleh di next. Selanjutnya yaitu ada struktur program. Jadi yang pertama itu eh, program ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada library dan juga deklarasi global. Di sini kita hanya menggunakan standar I/O atau input dan output. Nah, pertama kita mendeklarasikan struct barang dan keranjang atau ini buat menampung arraynya lah. Jadi pertama itu ada barang yang isinya itu ada integer, yang isinya itu ada ID, lalu ada nama dan juga ada harga. Dan selanjutnya itu ada untuk keranjang. Keranjang itu ada ID barang, ada quantity dan juga ada subtotal. Itu untuk membuat tipe data baru berupa array struct yang mengelompokkan beberapa variabel berhubungan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada variabel global, yaitu daftar barang. Nah, ini daftar barang itu berarti maksudnya variabel global tuh dia bisa diakses oleh semua fungsi. Jadi kita membuat daftar barang yang memorinya itu 100 dan juga kita mendeklarasikan jumlah barang. Ini untuk menghitung berapa barang yang ada di memori. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada fungsi rekursif. Nah, ini ada pertama itu ada hitung total rekursif, yaitu untuk menghitung total harga belanja dari semua item dalam keranjang secara rekursif. Maksudnya tuh jadi kita akan menghitung subtotal dari dengan memanggil fungsi itu sendiri. Lanjutnya ada proses bayar, yaitu memproses pembayaran dan mengubah nilai variabel di fungsi main secara langsung menggunakan pointer. Nah, ini ada proses bayarnya, alurnya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi file handling. Yang pertama itu ada load data yang berfungsi untuk membuka dan membaca file data barang txt dan membuatnya ke dalam array daftar barang di memori. Lalu yang kedua ada save data. Save data ini berfungsi untuk menyimpan atau menulis semua data barang dari array daftar barang di memori ke file data barang txt. Lalu selanjutnya ada fungsi manipulasi data. Yang pertama ada void tambah barang. Ini berfungsi untuk menambahkan barang baru ke dalam array daftar barang di memori melalui input dari user. Lalu yang kedua, void tampilkan barang. Ini berfungsi untuk menampilkan semua data barang yang ada di array daftar barang. Lalu selanjutnya itu ada sorting bubble sort. Ini itu berfungsi untuk mengurutkan barang berdasarkan harga dari yang termurah ke yang termahal menggunakan algoritma bubble sort. Lalu selanjutnya ada searching sequential search. Ini berfungsi untuk mencari barang berdasarkan ID barang dalam array daftar barang dan mengembalikan indeks posisi barang jika ditemukan.
Yang ketujuh ada perulangan. Yang pertama itu do while untuk mengulang program menu. Ini itu menu interaktif utama yang menampilkan pilihan dan mengeksekusi fungsi sesuai input user menggunakan do while loop dan switch case. Di sini ada switch case. Ini fungsinya sama seperti tadi do while loop. Lalu lanjut ke fitur yang disumbang oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu fitur yang disumbang oleh saya. Fitur ini itu fungsinya untuk menampilkan seluruh data barang yang ada di array. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu fitur yang dibuat oleh saya yaitu sorting data atau kita menggunakan bubble sort. Di sini guna bubble sort itu tuh untuk mengurutkan data berdasarkan harga termurah. Jadi kita membandingkan eh, indeks indeks 1 dan indeks 2 dan indeks 3 dan akan selalu terurut dan kita mengurutkannya itu dari harga termurah. Jadi harga termurah akan ditaruh di indeks 1, di indeks 0 dan harga termahal akan ditaruh di indeks paling terakhir. Boleh di next. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada fitur yang disumbang oleh saya yaitu setting data. Nah, di sini menggunakan metode sequential search. Jadi fungsinya itu mencari ID barang yang mau dipesan. Nanti boleh next. Oke, selanjutnya itu ada fitur yang dari saya, itu transaksi perulangan. Setelah melakukan transaksi, user diberikan pilihan untuk melakukan transaksi kembali atau selesai. Jadi fitur ini menampilkan tambah barang lain dan kita memilih antara 1 atau 0. Dan kalau memilih 1, dia akan lanjut. Dan kalau 0, dia akan masuk ke pilihan bayar dan lanjut ke break. Boleh dilanjut. Oke, yang terakhir itu ada fitur yang disumbang oleh saya sendiri, yang dimana saya menyumbang fitur penyimpanan data barang ke dalam file. Jadi program membaca dan menyimpan data ke file txt sehingga data tetap ada meskipun program telah ditutup. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi void yang dimana pertama file txt-nya itu akan dibuka dan di write, lalu dia akan menyimpan data yang sudah kita input gitu. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya itu fungsi dan prosedur. Oke, di sini tentang fungsi yang pertama itu ada in main, yaitu merupakan fungsi utama program. Lalu yang kedua itu ada fungsi cari barang. Nah, di sini berfungsi untuk mencari barang berdasarkan ID, lalu mengembalikan indeks array jika ketemu, atau min 1 yang artinya itu gagal jika tidak ketemu. Boleh next. Oke, yang ketiga ini ada fungsi hitung total rekursif. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menghitung total belanja secara rekursif dan mengembalikan total harga. Nah, selanjutnya ini ada prosedur. Apa saja prosedur yang ada di proyek kami ini? Lalu yang ketiga itu ada void tambah barang, menambahkan barang yang baru ke array. Yang keempat itu ada void tampilkan barang, menampilkan daftar semua barang. Yang kelima itu ada void sort barang, yaitu mengurutkan barang berdasarkan harga dengan metode bubble sort. Dan yang keenam itu ada proses bayar, yaitu memproses pembayaran dan hitung kembalian. Meskipun mengubah nilai lewat pointer, tetap prosedur karena tipe void. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya ada input-output dari program ini. Oke, yang pertama, untuk pertama kali jika kita melakukan run pada program ini, yang pertama kali muncul adalah tampilan menu. Nah, jika user memasukkan input 1 itu untuk melihat daftar barang, maka outputnya kosong karena file yang menyimpan datanya belum ada dan belum dibuat. Lalu
ketika program pertama dijalankan belum ada file txt-nya. Sehingga jika nomor 1 data belum ada, untuk memunculkan file harus menjalankan update database di nomor 4. Nah, untuk menambahkan data, kita harus pilih nomor 5 untuk menambahkan barang baru terlebih dahulu. Nah, setelah data berhasil disimpan, maka akan memunculkan output data berhasil disimpan ke file txt. Oke, untuk selanjutnya itu setelah menyimpan data yang telah ditambahkan, kita ambil nomor 1 untuk melihat daftar barang yang telah ditambahkan. Itu contoh dari list barangnya dari galak, ban, sapu, dan ember, dan kain pel. Lalu, setelah melihat daftar barang, dengan memilih nomor 1, kita coba mengurutkan barang berdasarkan harga dari yang termurah. Dengan memilih pilihan 2. Yang dari kita tabel di atas itu kan masih belum terurut dari harganya. Setelah kita milih nomor 2, baru barangnya jadi terurut dari yang harga termurah sampai yang termahal. Dari lakban sampai kain pel. Boleh dilanjut? Lalu di sini kita melakukan transaksi dengan memilih nomor 3, lalu memasukkan ID barang yang ingin dipesan, lalu memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Setelah memasukkan ID barang dan jumlah barang yang ingin dibeli, kita mendapat pilihan untuk tambah barang lain atau membayar pesanan kita. Setelah melakukan transaksi, kita ambil nomor 6 untuk untuk keluar dari program. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah atau kurang kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.